Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Atika dengan NIM 190336164 akan menjelaskan materi mengenai momentum dan impuls. Saat di jalanan, biasanya kita lihat beragam jenis mobil. Di antara ketiga mobil tersebut, manakah yang paling sulit berhenti? Jawabannya, mobil yang berkecepatan tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Yuk kita simak pembahasannya. Dari fenomena di jalan raya tersebut, dapat kita jelaskan dalam konsep fisika, khususnya momentum. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang momentum dan impuls. Dalam fisika, ada dua jenis momentum. Yang pertama, momentum linear, yang kedua, momentum sudut. Momentum linear adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Sedangkan momentum sudut, momentum yang dimiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan melingkar. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa itu momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Semakin sukar benda tersebut untuk diam, maka semakin besar momentumnya. Momentum tersebut dilambangkan dengan P, dan momentum termasuk besaran vektor dengan arah momentum searah dengan arah kecepatan. Yang rumusnya P sama dengan M kali V. Oke teman-teman, berarti pertanyaan awal tadi udah terjawab ya. Karena semakin besar kelajuan benda, maka momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, tentu saja masanya akan berbeda. Kita tidak bisa melihat nilai dari kecepatannya saja, namun juga massa mobil tersebut. Sesuai dengan rumusnya, P sama dengan M kali F. Gimana teman-teman, sudah paham? Kemudian impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja dalam waktu sesaat. Impuls dilambangkan dengan L dan merupakan besaran vektor yang arah searah dengan arah gayanya. Secara matematis, impuls dinyatakan dalam bentuk L sama dengan F kali delta T. Gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan impuls memiliki ciri yang berbeda terhadap waktu. Ada yang besarnya konstan atau berubah terhadap waktu. Jenis gaya-gaya ini dapat dilukiskan pada grafik berikut. Berikut ada 3 grafik. Yang pertama, grafik A, yaitu grafik gaya konstan. Yang kedua, grafik B, yaitu gaya sebagai fungsi linear dari waktu. Yang ketiga, grafik C, gaya sebagai fungsi waktu. Jika digambarkan dalam grafik, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik FT. Nah, sekarang kita akan mempelajari tumbukan. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling tidak 2 buah benda. Misalnya 2 buah benda biliar A dan B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA-VA, dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum MB-VB. Setelah keduanya saling bertumbukan, maka bola A akan mendatar ke kiri dengan momentum MA V aksen A, sedangkan B arah ke kanan dengan momentum MB V aksen B. Nah, apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum berbunyi bahwa momentum total suatu sistem sebelum tumbukan akan sama dengan momentum total suatu sistem setelah tumbukan, apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda. Pada tumbukan 2 buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada bola A sebesar FAB. Sebagai gaya reaksi, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar, tapi berlawanan arah. Ini menurut hukum 3 Newton. Secara matematis dapat dituliskan VAB sama dengan min VBA. VAB dikali delta T sama dengan min VBA kali delta T. LA sama dengan LB.
MA V aksen A dikurang MA VA sama dengan min dalam kurung MB V aksen B dikurang MB VB tutup kurung. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen A ditambah MB V aksen B. Selanjutnya jenis tumbukan. Jenis tumbukan ada 3 macam. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Nah, dari gambar di bawah ini, apa sih jenis tumbukannya? Yuk kita lihat pembahasannya. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Dua benda dikatakan melakukan tumbukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan momentum yaitu MA/VA tambah MB/VB sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Sedangkan hukum kekekalan energi kinetik yaitu setengah M1 V1 tambah setengah M2 V2 sama dengan setengah M1 V aksen 1 tambah setengah M2 V aksen 2. Jika disubstitusikan persamaan hukum kekekalan momentum dengan energi kinetik tersebut, maka menjadi min dalam kurung V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 dikurang V2 maka 1. Maka nilai koefisien restitusinya yaitu E sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Lihatlah pada gambar berikut. Suatu tumbukan dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali apabila dua buah benda bertumbukan bersatu atau saling menempel setelah tumbukan. Maka pada tumbukan ini yang berlaku hanyalah hukum kekekalan momentum, yaitu MA/VA ditambah MB/VB sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Oleh karena setelah tumbukan benda saling menempel atau melekat, berarti V aksen 1 atau V aksen A sama dengan V aksen B sama dengan V aksen, sehingga koefisien restitusinya E yaitu 0. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Hukum kekekalan momentum tetap berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sebagian, dengan anggapan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada saat benda-benda bertumbukan. Namun, hukum kekekalan energi tidak berlaku pada tumbukan lenting sebagian, karena ada perubahan energi kinetik saat tumbukan. Maka, sigma EK besar dari sigma E aksen K. Jika M1 sama dengan M2, diperoleh persamaan akhirnya itu dalam kurung V1 tambah V aksen 1 tutup kurung dan dalam kurung V1 dikurang V aksen 1 lebih besar buka kurung V2 tambah V aksen 2 dan V2 dikurang V aksen 2 tutup kurung. Maka hasilnya yaitu min V aksen 1 dikurang V aksen 2 dibagi V1 dikurang V2 kecil dari 1, sehingga koefisien restitusinya pada tumbukan lenting sebagian dapat dinyatakan sebagai E besar dari 0 dan E kecil dari 1. Nah, yang terakhir, aplikasi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum banyak diterapkan dalam berbagai teknologi, misalnya pada roket. Prinsip kerja roket mirip dengan prinsip naiknya balon tak tertutup yang berisi udara. Sebuah roket memiliki tangki yang berisi bahan hidrogen cair dan oksigen cair. Pembakaran bahan-bahan tersebut menghasilkan semburan gas panas pada ekor roket. Pada saat gas keluar, terjadi perubahan momentum gas selama waktu tertentu.
sehingga menghasilkan gaya yang dikerjakan roket pada gas. Gaya inilah yang menyebabkan roket bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi untuk menyeimbangkan momentum totalnya. Bisa kita lihat dalam gambar berikut. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Ketika roket diam, momentumnya sama dengan nol. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, persamaannya dinyatakan sebagai berikut. M1V1 tambah M2V2 sama dengan 0. M1V1 sama dengan min M2V2. Kecepatan akhir yang dicapai roket tergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Sekian, terima kasih.